Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Di video kali ini kita masih lanjut untuk isian dari hantaran kemarin. Sekarang kita bakal bikin bolu jadul yang super lembut banget. Dan yang pertama kita bakal bikin Carlo-nya dulu. Siapin 1 sendok makan mentega, 1 sendok makan tepung, dan 1 sendok makan minyak. Diaduk seperti ini. Nah, ini nanti bakal kita jadiin olesan di loyang untuk kita bikin bolunya. Jadi supaya bolunya nanti kalau udah matang itu nggak lengket, nggak nempel di loyang, kita olesin seperti ini ya. Untuk ukuran loyang aku pakai ukuran 22 kali 22. Sebetulnya sih untuk loyang ini nggak diolesin nggak masalah ya teman-teman, tapi di sini biar safety aja dan supaya yang kita masak itu nggak gagal. Jadi kita kasih olesan Carlo seperti ini. Lanjut, aku udah siapin ada bahan-bahan untuk pembuatan bolunya. Ada 150 gram tepung terigu dan ada juga 150 gram gula pasir. Lanjut, kita di sini menggunakan 5 butir telur ayam utuh yang suhu ruang, jangan baru keluar dari kulkas ya. Juga tambahin 15 gram maizena dan 15 gram susu bubuk. Ada juga 50 ml minyak sayur. Ini kita pakai minyak sayur yang bagus, bisa pakai Bimoli, bisa pakai Sanko. 1 sendok makan emulsifier, di sini aku pakai dari Ryoto, dan di sini aku juga pakai setengah sendok teh vanili bubuk. Dan yang terakhir di sini kita udah siapin ada 100 gram margarin yang sudah dicairkan. Sekarang untuk pembuatan bolunya aku pakai teknik all in one, jadi semua bahan-bahan kita campur jadi satu. Untuk tepungnya jangan lupa diayak terlebih dahulu, khawatirnya ada semut ataupun ada tepung yang menggerindil. Masukin semua bahan-bahannya seperti maizena, kita masukin juga susu bubuk, dan juga kita masukin untuk telurnya ya teman-teman. Jadi untuk telur di sini wajib banget suhu ruang supaya apa? Supaya nanti bolu kita itu bagus hasilnya dan mengembang. Kasih juga vanili bubuk, kalau nggak punya vanili bubuk bisa juga pakai vanili cair. Dan ini kita kasih SP 1 sendok makan. Lanjut, sekarang kita bakal mixer untuk adonan ini pakai kecepatan rendah dulu. Nah, sambil bertahap dari rendah nanti kita langsung naikin ke kecepatan yang paling tinggi. Kita mixer sampai adonan ini putih dan berjejak. Pokoknya sampai adonannya itu bagus dan tidak terlalu kaku. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kalau udah seperti ini hasilnya, sekarang lanjut aku bakal masukin untuk margarin cairnya. Dan di sini supaya adonannya itu nggak turun, aku mau campurin dulu sedikit adonan bareng dengan margarin cair. Ini kita ambil beberapa sendok aja sambil diaduk. Setelah itu nanti baru kita satuin sama adonan yang udah kita mixer tadi. Ini aku mohon maaf banget ya teman-teman kalau ada suara berisik. Kucing aku lagi birahi, jadi beneran lagi ngeong-ngeong terus teman-teman. Nah, kurang lebih kita aduk seperti ini. Lanjut bakal kita tuang ke adonan. Kalau semisal teman-teman udah pro dalam bikin bolu kayak gini, nggak harus dicampurin sama adonan kayak gini, nggak apa-apa ya margarinnya. Tapi kalau aku masih dalam tahap belajar, jadi ya udah aku cari amannya aja. Selanjutnya yang terakhir kita masukin untuk minyak gorengnya. Kita aduk pakai aduk teknik balik seperti ini supaya nggak ada minyak dan juga margarin yang mengendap di bawah, supaya nanti bolu yang kita buat itu nggak bantet. Nah, udah di 4 menit 47 detik. Teman-teman jangan lupa pada absen dulu dari mana aja yang udah hadir nonton video aku ini, boleh tulis di kolom komentar. Nah, untuk adonannya seperti ini. Sekarang aku mau pisahkan sedikit dulu, karena untuk adonan yang aku pisah ini bakal aku kasih untuk pasta coklat. Sebetulnya lebih bagus pakai pasta black forest ya teman-teman, warnanya itu bisa nyala. Tapi karena aku nggak punya, jadi aku pakai pasta coklat aja. Ini kita aduk sampai dia rata. Nanti bakal kita buat motif ya teman-teman di bolu yang bakal kita buat ini.
Oke, sekarang langsung aja bakal kita masukin untuk adonannya. Jadi cara masukinnya seperti ini. Kita tata dulu yang warna putih. Jadi kita selang-seling ya, putih, coklat, kayak gitu teman-teman. Sebetulnya sih kayak bolu-bolu marmer gitu, tapi di sini untuk warnanya nggak begitu kelihatan motifnya ya, karena aku pakai pasta coklat. Kalau teman-teman mau bikin atau punya pasta Black Forest, teman-teman bisa pakai pasta Black Forest ya. Nah, caranya seperti ini, bertahap ya teman-teman. Jadi dituang sedikit demi sedikit dulu supaya nanti adonannya bagus, hasilnya untuk motifnya juga cantik, bisa seperti ini. Tapi kalau nggak sabar ya udah tuang aja langsung semuanya. Untuk bolu kali ini aku juga seperti biasa, kalau urusan perbakingan aku tuh selalu ngeliat channel YouTube-nya Mbak Wulan, karena dia emang menurut aku ya, resepnya itu cocok di aku. Jadi begitu banyak banget resep di sosial media, kita perlu menyaring resep mana yang cocok untuk kita. Dan menurut aku resep beliau itu mudah dipelajari dan gampang banget menurut aku ya. Jadi kalau kayak aku nih masih belajar baking seperti ini, biasanya aku suka nonton channel YouTube-nya Mbak Wulan. Ya namanya juga manusia ya teman-teman, nggak semuanya bisa menguasai tentang perdapuran. Kayak aku mungkin bisa masaknya tuh masakan tradisional, masakan Chinese food, atau masakan harian gitu ya, intinya tuh untuk makan gitu. Tapi kalau untuk baking kayak gini emang aku nggak punya basic sama sekali dalam baking seperti ini. Jadi sekarang aku masih belajar dan kita sama-sama belajar. Oke, ini adonan putihnya udah yang terakhir. Lanjut yang di bagian atas kita buat adonan coklatnya melingkar seperti ini ya. Kita bikin agak tipis aja, bebas sih ya, mau tipis mau tebel bebas. Tapi di sini karena adonannya tinggal segini, jadi ya udah kita buat melingkar, diratain aja ya teman-teman untuk banyaknya. Lanjut kita bakal bikin motif. Untuk bikin motif di sini aku menggunakan tusuk sate aja, jadi tinggal di lingkar-lingkarin kayak gitu aja teman-teman. Ya mohon maaf ya karena aku belum mahir banget, jadi ya seperti ini aja teman-teman. Oke, kalau udah seperti ini lanjut bakal kita panggang, tapi sebelumnya kita hentak-hentakan dulu 2-3 kali ya teman-teman, supaya nanti bolu yang kita buat itu bagus dan gak ada udara yang mengendap di dalamnya. Seperti itu ya. Sebelumnya untuk oven udah aku panasin dulu di 10 menit dengan suhu atas aku pakai 100 dan yang bawah aku pakai 170. Ini menurut aku udah cocok dan kita oven selama 30 sampai 40 menit. Nah setelah 40 menit ini bakal kita tes tusuk dulu. Kalau semisal dia udah nggak ada lengket di tusukan ini, berarti dia udah mateng. Alhamdulillah ini bolunya udah mateng. Dan ini aku sebenarnya agak kaget kenapa dia tuh retak bagian atasnya. Tapi ternyata retak bagian atas itu tidak dibilang bolu kita itu gagal, karena nanti dia bakal mengempis dengan sendirinya. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman. Nah sekarang aku bakal kasih lihat untuk hasil bolu aku. Masya Allah, ini aku nggak nyangka banget kalau bolu aku sebagus ini dan semenul-menul ini. Ini tuh lembut banget teman-teman. Sayangnya ini tuh nggak bisa dipotong karena untuk isi hantaran. Jadi next kapan-kapan aku bakal bikin video bolu lagi. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dari resep yang aku bagikan kali ini. Nah untuk wadahnya ini aku pakai Mika Cake Tray yang ukuran 25 cm ya teman-teman. Alasnya aku pakai yang 24. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.